warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 125160551. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas 2C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah basic syariah manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai pelaku bisnis. Yang pertama yaitu hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia itu yang pertama yaitu sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagaimana dengan tujuan utama untuk beribadah dan mengabdi kepada Sang Pencipta secara totalitas, dan sebagai khalifah yaitu mengemban amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu siklus perjalanan manusia bagian 1, yang mana yang pertama yaitu pada saat alam roh. Pada saat alam roh ini yang dimana fase awal dimana roh bersaksi atas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fitrah keimanan. Dan yang kedua memasuki alam rahim, yang mana proses biologis yang teratur sebagai bukti kekuasaannya Allah. Dan yang ketiga memasuki alam dunia, yang mana tempat ujian dan ladang amal untuk menentukan nasib di kehidupan kekal nantinya. Baik, selanjutnya memasuki perjalanan manusia di bagian siklus kedua. Setelah manusia hidup di dunia, maka manusia akan meninggal dunia atau wafat. Ketika wafat, manusia memasuki alam barzah, yang mana di alam barzah ini masa penantian dan pemisahan antara bagian roh dan jasad. Yang mana di dalam alam barzah ini yaitu awal penerimaan balasan ketika di dunia. Dan yang kedua padang mahsyar, yaitu hari kebangkitan di mana setiap orang ataupun setiap individual mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Dan yang ketiga alam akhirat. Di kehidupan alam akhirat yaitu kehidupan yang kekal, surga maupun neraka, sebagai muara akhir dari perjalanan panjang manusia. Selanjutnya yang keempat, dimensi tanggung jawab, di mana dimensi tanggung jawab ini mencakupi diri sendiri, yaitu menjaga harga diri dan mengkontrol tindakan agar tetap sesuai fitrah penciptaan. Dan yang kedua, keluarga atau kekeluargaan, yang menjamin keselamatan, pendidikan, dan nama baik seluruh anggota keluarganya. Dan yang ketiga, masyarakat, yang mana aktif berkomunikasi dan berkontribusi sebagai makhluk sosial yang bermanfaat bagi lainnya. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu kepatuhan hukum dan juga ketuhanan. Yang mana kepatuhan hukum kepada negara, yang mana terikat oleh norma dan juga aturan hukum yang berlaku. Manusia sebagai warga negara wajib menjaga ketertiban umum melalui kepatuhan pada konstitusi. Dan selanjutnya yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tanggung jawab tertinggi yang bersifat langsung. Melanggar hukum Allah atau kitab suci berarti meninggalkan hakikat penciptaan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tujuan hidup dalam Islam, yang mana tujuan hidup dalam Islam ini yaitu yang pertama terhadap alam. Tujuan terhadap alam yaitu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan demi masa depan. Dan tujuan yang kedua terhadap masyarakat, yang mana membangun kerjasama yang harmonis dalam kebaikan atau disebut ta'awun antar sesama manusia. Dan yang ketiga, orientasi akhirat, yang mana menjadikan dunia hanya sebagai jembatan dan sarana menuju keselamatan abadi di akhirat nanti. Prinsip utama dalam bisnis syariah, yang mana pertama muamalah. Muamalah ialah keadilan dan kesepakatan dalam setiap transaksi jual beli ataupun jasa.
Yang kedua, halal dan haram, yang mana memastikan suatu objek bisnis dengan cara perolehannya tidak melanggar syariat Islam. Selanjutnya, amanah, yang mana menjaga kepercayaan stakeholder melalui transparansi dan kejujuran informasi. Selanjutnya, keadilan, yang mana distribusi nilai yang seimbang dan tidak ada pihak manapun yang dizolimi. Lalu, memasuki etika dan moral dalam bisnis. Manusia tidak hanya mengejar profit materi, tetapi juga falah, yaitu kesejahteraan dunia maupun akhirat. Yang kedua, produk atau jasa haruslah berkualitas baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi umat manusia. Lalu, bisnis adalah sarana ibadah jika diniatkan untuk membantu sesama dan juga mencari ridho Allah. Memasuki yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi tersebut, yang mana semua aspek tersebut menjadi keseimbangan, karena keseimbangan adalah kunci keberhasilan sejati bagi manusia. Keberhasilan sejati bagi manusia adalah saat ia mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah yang taat sekaligus menjadi pelaku bisnis yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al yaum